Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifa Latifah dari mahasiswi dari STEMDI STI Bandung. Nomor NPM saya 10320027B. Dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Aprian. Saya dari Prodi S1 Manajemen kelas B. NPM saya 101200663. Di sini kita akan mau wawancara salah satu pengusaha yang menginspirasi kami. Beliau adalah Bapak Dadang. Dan Bapak Dadang. Pengusaha dari bidang apa, Pak? Yang makanan. Makanan. Makanannya makanan apa? Kerupuk. Terus ada lagi. Sementara itu. Kerupuk. Mari kita simak ketikan wawancaranya. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua ya. Bapak, saya mau bertanya, kapan berdirinya atau mulai dirintisnya usaha yang Bapak dulu? Perusahaan ini pertama didirikan sama bapak ya, sebagai orang tua di tahun 2001. Pasti udah hampir 19 tahun, hampir 20 tahun. Wow, lama juga. Bapak generasi Kedua. Berapa karyawannya saat perintis dan sekarang? Kalau karyawan yang kerja ya, kerja dulu bukan untuk pemasaran ya. Buat pekerja untuk awal, karena awal itu dulu itu masih manual, masih tradisional, itu kita bekerja hampir 15 orang, 15 orangan lebih lah, 15 orangan lebih. Untuk sekarang, karena sekarang udah serba modern dan dibantu oleh mesin, jadi pekerja semakin irit, dan dalam artian pekerjaan manusia digantikan mesin. Jadi sekarang paling bekerja kita hanya 8 orang, 8 sampai 10 orang untuk yang kerja di pabrik. Sementara untuk yang pemasaran adalah 20 orang dari sejak berdiri sampai sekarang mungkin bertambah. lumayan banyak juga ya, 15 dari pertama. Iya, karena kan masih manual, bukan dalam nggak pakai mesin, masih pakai tenaga manusia gitu. Kalau sekarang kan udah serba canggih mungkin. Iya, pakai seni modern ya. Iya, Mengikuti mengikuti perkembangan. Bapak usaha ini sendiri, kelompok, kerja sama siapa atau gimana? Untuk pertama kali berdiri dulu bapak berdua merintisnya sama adiknya. Tapi untuk sekarang adiknya juga buka di Cibaduyut sama pabrik kerupuk, jadi kita ada 2 pabrik gitu. Awalnya emang berdua, tapi sekarang udah bisa jadi pribadi masing-masing. Jadi Bukan kelompok. kerjasama dulu sebelumnya karena modal Iya. biasa ngerintis Tapi modal. sekarang jadi bisa usaha sendiri Iya, gitu ya. sendiri. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Kalau itu saya mungkin ya untuk pandangan saya mungkin ya, karena bapak dulu dari kecil sampai sekarang, sampai sebelum buka merintis pabrik ini, beliau udah udah berkecimpung di dunia pabrik kerupuk gitu. Pertama dia kerja dulu di daerah Jawa Tengah, daerah Jawa, terus dia pernah juga jadi pedagang kerupuk, sampai sekarang alhamdulillah bisa buka sendiri gitu. Tahun 2001 pernah dipercaya orang untuk ngejalanin pabrik perusahaan kerupuk juga. Jadi emang bapak dari kecil sampai mungkin dari darahnya mengalir mungkin ya untuk usaha pabrik kerupuk gitu. Jadi yang digeluti pabrik kerupuk juga, karena mungkin ya melihat sektor makanan ya, kalau yang namanya bisnis makanan itu mungkin ada perbedaan dengan bisnis pakaian atau yang lain gitu ya, atau konveksi. Makanan itu
kita jual sekali habis, besok beli lagi kan, konsumen kan. Iya. Nah kalau pakaian kan nggak kayak gitu, kita beli ya mungkin beli sebulan lagi atau seminggu lagi. Kalau makanan enggak. Dulu juga karena pabrik kerupuk masih jarang di area di wilayah sini lah ya. Kalau sekarang mungkin udah banyak yang buka yang ini. Kalau dulu yang tahun 2000-an itu tahun 2000-an itu masih jarang gitu. Jadi awalnya kita juga ya kontrak nggak punya seperti ini gitu. Mulai dari kecil Mulai dari nol lah, kayak di pom bensin gitu. Mulai dari nol. pom bensin ya, benar pom bensin. Nah aku maaf nih, kalau boleh tahu berapa modal awalnya gitu, kalau boleh tahu itu kira-kira. Setahu saya ya, Bapak pernah cerita gitu. Modal awal itu dulu beliau hanya punya uang 16 juta ya buat beli peralatan lah, sama kontrak tempat, sama ya peralatan sama kontrak tempat gitu. Itu berdua sama saudaranya gitu, sama emang sekarang Ya, yang udah buka cabang lagi. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ya, mungkin kalau di zaman sekarang dengan uang segitu ya iya. mungkin untuk mendirikan perusahaan dari nol ya, dari nol pembuatan sampai finishing sampai pemasaran mungkin nggak akan cukup gitu. Iya. Karena dulu mah uangnya masih Gede ya. segede masih gede nominalnya. Waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk masalah. Kalau pemasaran kan ada yang pedagang ya, Iya. itu dari pagi paling sampai mereka pulang sampai zuhur, sampai jam 1-an lah, ya jam 1. Terus habis itu goreng kalau yang buat pemasaran ya. Tapi kalau misalkan buat kita kan kita juga jual mentah ya. Jual mentah. Kalau jual mentah itu ya kita selagi kan suka ada yang ngambil ke sini, kadang kita juga ngirim ke pabrik-pabrik yang nggak produksi dari nol gitu. Oh iya. Kita kan produksi, ada pabrik yang nggak produksi kita kirim. Itu sampai kira-kira jam 8 lah, jam 8 Jam malam. 8 malam. Hitungannya lembur kan, lembur. Oh, itu kan lembur. Kalau langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan gitu? Ada nggak? Untuk menarik pelanggan ya mungkin kita dari kualitas aja sih, dari kualitas produk. Karena kalau makanan itu bersaingnya dirasa bukan ya. Kalau packaging mungkin kerupuk ya di mana-mana packaging gitulah, mungkin ada yang unik. Cuma kan ini kalau packagingnya semakin wah mungkin karena orang yang ada yang tertarik, cuma kan modalnya mungkin lebih besar ya. Kita mah kan yang namanya kerupuk itu kan makanan rakyat ya. Iya. Makanan rakyat, dari rakyat biasa sampai rakyat yang luar biasa juga menikmati kerupuk gitu. Jadi ya kemasannya ya biasa aja gitu, biasa aja. Jadi nggak kita branding dengan merek atau dengan kemasan, enggak. Cuman ya packaging buat warung-warung aja gitu pemasarannya. Karena kalau makanan itu biasanya dari mulut ke mulut. Iya benar. Dari mulut ke mulut kan. Kalau misalkan sekarang beda dengan pakaian, kalau pakaian dari lihat oh itu bagus. Kalau makanan masih dari mulut ke mulut. Kalau orang udah oh ini enak dari mana pasti nyari. Iya benar. Soalnya kalau misalnya packagingnya bagus, bukan maksudnya bagus. Menarik. Iya, kalau terlalu menarik kan dari kesannya tuh kayak yang mahal gitu. Iya. Jadi Orang pun kan. Iya, jadi kelihatan tuh kayak yang kalangan orang mahal Oh, iya, gitu. betul. Berapa harga bahan yang di sini? Di sini kita produksi untuk jenis kerupuk dari yang 200, 500 sampai 1000. 3 jenis. Karena pasaran di Bandung ya nggak ada yang 350, nggak ada. Ya pasti 200, 500 sama 1000 buat produknya. Kalau boleh tahu nih, berapa kira-kira omset hariannya atau Kalau omset karena kita bukan apa ya kita ambil rata-rata lah ya rata-rata dalam per minggu atau per bulan. Kita ambil per bulan aja ya kayak apa namanya tutup akumulasi. Kita ambil per bulan itu ya kalau dari barang mungkin keluar sekitar 20 ton lebih. sebulan itu 20 ton? Itu pun kita masih biasa karena ada yang lebih, ada yang sehari seton malah. Wow, 1 hari 1 ton. Iya, ada yang sehari 1 ton itu produksi, sama produksi dia jual mentah kan. Iya, Mentah jual mentah, ada yang sehari sampai 1 ton produksi sama pengeluaran.
kita masih biasa aja lah. Maksudnya meskipun kita udah berdiri lama ya, cuman kan yang namanya usaha itu bersaing. Iya, Jadi kadang ada yang baru malah lebih maju. Kita justru malah seneng gitu. Enggak kita merasa tersaingi, cuman ya berarti kan orang-orang berpikirnya meskipun dia sama di produk kerupuk, tapi pemasarannya bagus gitu. Kita harusnya mencontoh yang seperti itu. Ambil bagusnya. Iya, ambil bagusnya. Berapa persen keuntungan yang didapat untuk sekali? Kalau presentasi ya karena kita bukan proyek yang apa namanya, yang kelompok ya, sama pribadi, jadi mungkin ya kita potong dengan bahan baku aja biasanya gitu. Cuma pegawai aja, sisanya ya keuntungan ya buat buat keluarga lah, buat pribadi gitu ya. Nah ini perorangan. Di produk Bapak ini apa kelebihannya dibandingkan dengan produk yang lainnya? Yang saingan Bapak gitu. Mungkin yang Rasa lebihnya ya? apa ya, mungkin ya mungkin dari segi rasa, dari ya karena kalau rasa sama kualitas bersaing semuanya. Saya juga bisa nyebutin yang punya saya lebih bagus atau apa, cuman ya apa, kita harus pede lah ya. Produk kita emang enak pertama, terus kualitasnya juga terjaga lah, sama apa namanya, kalau dari produk kan kalau ada yang beli mentah itu biji ya apa namanya, 1 kilo itu berapa biji, ini kan kalau 200 biji ya mungkin ada lebihnya di situ. Apa yang menjadi ciri khas usaha yang menjalankan? Ada ciri khasnya nggak? Ya ada, biasanya gini, kalau sekarang kan kerupuk-kerupuk yang beredar ya pasti yang buat itu bulat, yang kemarin juga bulat, yang seribu juga bulat. Kalau kita nggak, dari awal berdirinya pabrik sampai sekarang itu lonjong semua, bentuknya lonjong. Jadi beda sama ya, mungkin adalah ya 1-2 pabrik yang udah lama juga yang masih mempertahankan itu. Cuman untuk sekarang itu kebanyakan kerupuk itu bentuknya bulat gitu. Karena ya sama aja, cuman dari segi bentuk aja gitu, dari segi bentuknya kita jadi beda gitu. Makanya kalau ada orang yang beli produk beli produk ya bapak misalkan dari pabrik mana, kalau lonjong itu mah dari pabrik itu, jadi ketahuan gitu. Apa nih motivasinya dan bagaimana sejarah sampai bisa berdirinya usahanya sampai seperti ini gitu? Motivasinya ya mungkin keluarga sih. Kalau bapak ya dulu bapak kan keluarga, karena kita berangkat dari keluarga yang, karena saya juga masih mengalami ya waktu itu, masih ingat gitu, keluarga yang nggak punya gitu ya. Kita ingin bapak pengen merubah nasib lah ya, merubah nasib dimana seperti orang-orang yang istilahnya ya mampu lah ya. Terus ya itu mungkin motivasinya bapak keluarga dari situ. Terus apa namanya, ya mungkin dia ngembangin bakat juga, karena gak enak juga, dia mungkin udah lama udah bekerja di pabrik kerupuk, disuruh mungkin ya jadi pegawai, dia juga punya keinginan gitu untuk buka usaha, apa namanya ya, punya usaha sendiri, mandiri lah istilahnya gitu, meskipun dengan modal pas-pasan bisa mandiri. Nah makanya bagi dia itu perusahaan ini tuh sejarah banget gitu. Jadi sejarah banget tuh ya, dari modal sedikit sampai bisa seperti ini itu kan, apalagi di daerah di wilayah Bandung kota lah ya, itu kan mungkin buat sebagian orang mungkin ya luar biasa gitu. Dari yang tadinya nggak punya sampai ya alhamdulillah ya ada gitu. Jadi apa namanya, motivasinya ya mungkin keluarga, sampai terus bisa eksis seperti ini ya apa namanya, untuk bisa berbagi ya, alhamdulillah juga membuka lapangan kerja bagi saudara-saudara, kan ada saudara juga ini yang kerja, ada yang nah, kita juga seenggaknya ada bisa berbagi lah untuk orang terdekat, terutama dengan orang lain dulu ya, orang terdekat. Silaturahmi juga ya. Ini silaturahmi juga sama ya, orang-orang. Kalau boleh tahu apa saja Kendala
nggak Kalau sih? kalau kendala ya sekarang ya. Kalau kendala ya sekarang Ya, lagi pandemi. lockdown. Pandemi asli itu sekarang itu apa namanya ngaruh banget itu, kerasa banget apalagi di sektor UMKM seperti kita ya. Iya. Jangan UMKM usaha besar aja terpengaruh, Iya. apalagi usaha yang seperti kita gitu. Jadi apa namanya kendalanya mungkin ya pertama ya kebijakannya regulasi dari pemerintah yang untuk sekarang. Kalau yang dulu mungkin kendalanya ya dari bahan baku. Kalau dulu mah kalau ada hujan misalnya produksi kan terganggu. Kalau sekarang kan enggak, kita kan punya oven. Jadi kalau sekarang udah alhamdulillah dengan dengan semakin berkembangnya zaman mungkin diinovasi terus orang-orang yang membuat mungkin produksi ini baik untuk kerupuk misalkan karena bukan satu aja pakai kerupuk kan di Indonesia ada mungkin Banyak ya. ribuan nih. Di Jakarta aja ada berapa di Bandung aja udah hampir 500 mungkin setahu saya. Di mana-mana ya. Iya, Di Bandung aja. baru di Bandung aja gitu makanya. Karena kan kerupuk itu eksis di mana-mana. Iya, gitu. kan kata- Bahkan di luar negeri juga ada. Iya, bahkan ada tetangga itu sampai dia ekspor ke Belanda karena mungkin menantunya dapat orang sana sampai bisa ngirim ke Belanda. Jadi ya makanan rakyat dari orang kaya saya tadi kan makanan Sampai dari bisa. orang biasa sampai yang luar biasa makan gitu. Nah, usaha Bapak ini kan udah dari lama kan. Nah, sampai bisa eksis kayak gini tuh ada tipsnya nggak buat yang pengusaha lain juga yang baru merintis? Tipsnya yang pertama sih sebenarnya konsisten sama prinsip kita gitu. Karena gini, kalau kita ada konsisten misalkan kita ada produk kita kayak gini, lihat produk orang lain bagus nih, ini orang lain bagus gitu ya, pada di pabrik lain gini, pabrik lain bisa laku kayak gini. Nah kalau orang yang bagus ini kita niru kan, sementara yang namanya pasar kan nggak stuck di situ aja, pasti buat pembeli itu ada yang maunya ntar gini besok pengennya kayak gini. Jadi kan kita sebenarnya kan bisa itu dalam hal menjaga kualitas produk, apalagi kan makanan gitu ya, kualitas rasa, kualitas bentuk gitu ya. Sama kalau masalah prinsip kayak gini, kadang kita juga ada ya, bukan ini, ada sebagian pabrik yang ngapain kita beli mesin buat buat produksi, ini udah sama manusia biasa gitu, lebih ini. Padahal kan nggak gitu, semakin berkembangnya zaman dengan adanya mesin itu semakin mempercepat produksi kan. Sementara kalau sama per orang kan banyak orang tapi produksi mungkin bisa sama, tapi kan modal yang dikeluarin buat bayar pegawai kan jadi lebih. Nah kalau kita pakai mesin jadi lebih cepat, mengurangi pegawai, produksi lebih efisien gitu. Kadang orang yang prinsipnya nggak stuck gitu ya, misalkan karena kepoloten lah kata bahasanya, kepoloten dari dulu juga produksi kerupuk mah gini aja gitu, kayak gini berusaha pakai mesin. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi kita harus mengikuti zaman lah intinya gitu. Semakin sini gitu ya. Iya, semakin sini karena semakin berubah gitu kan, semakin orang tuh pengennya kayak gini, orang tuh kayak gini. Mungkin ke depan kita jual online gitu kan, karena sekarang kan dunia digital mungkin orang, karena saya juga pasti udah maksudnya kan ada orang yang dari Pontianak minta gitu buat dikirim ke sana. Itu kan istilahnya orang yang nggak tahu kita tapi tahu kita nggak tahu mereka, tapi mereka pengen produk kan luar biasa ya. Dulu kan nggak kayak gitu. Kadang kan kalau orang yang masih kekuatan udah kayak gini aja, dulu juga kayak gini, jadi gini. Ya, jadinya berkembang gitu ya. Prinsip itu yang paling penting mah, karena kalau kita terlalu kekeh gitu, orang bilang mah terlalu egois ya. Ini ya, kalau misalnya ada nggak sih tips buat calon pengusaha lain gitu, atau misalnya buat orang-orang yang nggak punya usaha tapi dia mau merintis
merintis usaha gitu, mau punya usaha gitu? Yang mungkin dari saya ya, yang pertama sih sebenarnya keberaniannya. Yang pertama benar keberanian. Mungkin bapak nggak dulu sama ya, berani modal sedikit kan nekat aja gitu ya, kontrak ini nggak tahu bisa seperti ini kan. Ada juga yang kesini kontrak dia buka ini, tapi nggak jalan. Itu kan sebenarnya keberanian ya, masalah ngambil apa namanya, pilihan antara mau atau tidak gitu ya. Terus turun ke saya misalnya, saya kan tahu misalkan ya sedikit tentang bisnis mungkin, tapi nggak sepaham beliau gitu. Dan awalnya sih saya nggak berani, saya kan lulusan kuliah nih, sarjana nih, masa jadi tukang kerupuk. Itu kan berpikiran pertama kayak gitu. Banyak orang yang bukan banyak ya, ada sebagian orang yang mahasiswa terutama fresh graduate gitu ya. Terus saya termasuk saya dulu, jadi gengsi sebenarnya gitu. Jadi berani pertama, jangan gengsi kalau buka usaha itu ya, terus konsisten, terus ya munculkan sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang berbeda itu bukan dalam artian kita jangan bikin yang beda dari yang lain. Makanan misalkan makanan tapi ya bentuknya mungkin seperti apa kayak gitu. Terus jangan ambisi juga, jangan terlalu menggebu-gebu ya. Kadang orang yang baru terutama kayak saya gitu ya, belum jatuh dari bapak terus saya, dia pengennya tuh kayak gini. Sementara kan kemampuan nggak menjangkau gitu ya. Kemampuan saya terutama ya, kemampuan saya nggak menjangkau. Jadi sebenarnya step by step lah, namanya merintis apalagi gitu. Pasti pertama godaan dari ya orang sekitar. Saya juga dulu kayak gitu. Kamu sarjana kok ini, harusnya kerja di sini. Tapi alhamdulillahnya ya orang tua nggak menuntut terutama. Terus apa namanya, juga sayanya kurang minat gitu ya bekerja di yang lain, karena kita juga udah mempekerjakan. Kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa kita harus dimanfaatkan oleh orang lain? Kenapa enggak kita sendiri aja gitu ya, yang gitu. membantu juga Iya, kan. membantu juga. Aku berpikirnya prinsipnya seperti itu. Jadi nggak harus keluar dari ini, harus kerja di sini. Iya, mengikuti omongan orang lain. Iya. Gitu. Jadi orang yang tidak terbawa arus lah ya, memang gitu. Teman-teman udah kemana, saya mau kemana gitu ya. Dan harus percaya diri juga ya. Iya, pede, terutama pede dengan diri sendiri, pede dengan produk yang mau kita jual. Kadang kan orang yang orang lain baru kan, saya mah kadang kayak gitu. Kita mah meskipun barang kita misalkan ya standarnya di bawah mereka, ya kita pede aja. Kita punya kelebihan mungkin di hal yang lain. Jangan kita udah belum aja mulai udah loyal duluan kan saya kayak gitu. Kalau modal kan sekarang mungkin mudah dalam artian ya nggak seperti dulu gitu ya. Seperti kalau bapak dulu pengen modal segitu ya, kita tanpa pinjaman, tanpa itu pure modal dari pribadinya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau segini ya kita yang namanya perusahaan pasti ada dengan keuangan lah ya, ada sumber pautnya dengan keuangan, pasti ada mau pemodal lah dalam arti. Kalau sekarang kan mudah gitu, kalau orang yang tinggal kemauan dia aja gitu, sama percaya dirinya. Iya benar sih. Mau apapun itu ya, kalau misalnya nggak percaya diri ya udah. Gitu. Sama ide sih sebenarnya, yang mahalnya ide. Iya, ide. Kadang orang punya modal, punya segalanya lah, tapi idenya nggak ada. Ya nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Jadi kalau idenya nggak ada, ya kita mau jualan apa? Misalkan kita mau bikin bisnis apa? Karena dia punya modal tapi nggak punya ide ya. Kadang ada yang seperti itu. Kadang orang yang punya ide tapi modal nggak ada, kayak gitu. Ya itu mah saling lah ya. Ada kekurangan, ada kelebihannya kayak gitu. Pasti ya. Setiap kerja pasti ada risikonya. Iya, ada. Kita asal kita berani ngambil konsekuensi. Kalau kita udah ngejalanin satu, ya udah konsisten, terus fokus, terutama kan fokus. Kalau kita udah fokus, ya apapun pasti tercapai lah ya, asal kita ikhtiarnya benar.
ya doa sama ini ya, doa sama ibadahnya bagus ya, mungkin selebihnya Allah yang nentuin. Kita mah cuma berusaha ya. Jangan lupa terima kasih atas waktunya. Bapak sangat memotivasi kami yang ada di sini gitu. Semoga juga memotivasi kalian semua juga ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.